ada kalimatnya ya. Sakit, sakit yang ku rasakan, ku menahan setiap luka. Gitu, jadi sakit, ku menahan setiap luka. Nah posisinya kan kalau di lagu ini, aku capek, aku tersakiti, aku mengalah gitu kan. Nah kalau di hubungan aku mengalah karena emang udah kayaknya udah nggak bisa. Itu menyerah. Judulnya nggak menyerah sih. Apa dong? Aku mengalah. Oh, bukan menyerah dan mengalah beda ya? Beda. Jadi beliau ini belakangan ada banyak masalah makanya mengalah. Karena mengalah nggak berarti selalu kalah kan. Hah? Bisa jadi menang. Mengalah kata dasarnya aja. Nggak, belum tentu. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu lebih baik ngalah mengalah. aja deh gitu. Demi Pada kebaikan. momen apa terakhir kali Janti mengalah? Aduh lupa lagi Mas Sama Tom. pasangan? Sama pasangan lupa lagi. Sama kantor? Ya, lupa lagi. Kayaknya kalau sama kantor nggak ada tekanan yang harus bikin mengalah gitu deh. Nggak ada masalah. Janti ini ada tingkat kejujuran ya di belakangnya. Untuk mengetahui seseorang itu jujur apa tidak. Sama keluarga nggak pernah mengalah? Enggak juga kayaknya. Nggak pernah mengalah? Karena gue kan anak terakhir Mas Tom. Biasanya gue yang Oh, justru malah dimanjain. iya, jadi kayak Kalau Mas Tom biasa nggak lah di rumah? Sebenarnya di satu sisi saya juga anak bontot ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan privilege khusus dari keluarga. Jadi kayak ya apa-apa juga ya udah deh duluan aja gitu. Benar gitu. Didahulukan. Emang ini ya, Bang, sengaja emang mintanya dilahirin terakhir. Enggak lah. Atau waktu itu sebenarnya orang tua hamil lagi akhirnya tapi diminta untuk Udahan aja nih terakhir biar terakhir gitu ya. Baiklah, kalau begitu kita sudah mempersiapkan ini narasumber Betul. kita. Dia akan menceritakan tentang lagu barunya judulnya Aku Mengalah. Betul. Kenapa beliau mengalah? Mengalah untuk apa? Dan tujuannya apa beliau mengalah? Betul. Kita langsung undang ini dia, Manisa Manisa Lona. Halo, Kak. Selamat pagi. Selamat datang di kos-kosan Okezone. Silakan. Kos-kosan ya? Kos-kosan. Kos-kosan. Iya, benar. Ini Bukan diangkut nih. bukan. Ya Kalau diangkut walaupun itu padat ya. Satu lagi 46 ini. Oh, tadi di belakang udah ada orang yang udah mulai Iya, berbunyi. aku ngerasa ada yang kiri gitu Iya, tadi. benar. Tapi udah dimintain duit belum di depan? Belum. Nah, kalau gitu ya silakan. Nah, itu dia ya. Oh, iya. Ongkos. Nanti ya. Nanti, oke. Sebentar dulu aja. Manisa Lona, selamat datang. Halo, Kak. Tapi Manisa Lona ini orang yang morning person apa bukan? Sebenarnya enggak nih, kelihatan dari mata-mata bengkak saya hari ini. Berarti ini spesial banget nih buat Okezone ya. Eksklusif. Spesial banget. Keren banget. Jadi morning zone tiba-tiba. Bajunya juga Okezone banget, biru ya kan? Oh iya bener. Menyesuaikan aja. Keren banget ya. Manisa Lona nih, apa yang membuat kamu begitu semangat belakangan ini? Semangat belakangan ini karena kan aku baru ngeluarin lagu. Oh iya? Jadi itu satu motivasi baru untuk aku juga. Hah? Untuk lebih semangat menjalani hidup aku gitu. Lagunya judulnya apa? Aku mengalah. Loh, katanya lagi semangat, tapi kok aku mengalah? Ini seperti hal yang berbanding. Beda ya? Iya, Mengalahnya itu kan tapi ini kayak ceritanya kan putus hubungan gitu kan. Kak. putus sama pacar. Pasangan. Ya pasangan. Jadi kenapa aku ngerasa semangat karena aku mau mulai sesuatu yang baru yang dimana aku udah mengakhiri hubungan aku dengan pasangan aku karena aku sudah mengalah. Tapi sebenarnya ini in a good way untuk kita masing-masing gitu. Jadi maksudnya hubungannya sudah hubungan yang direstui atau Ini bukan masalah restu dan tidak, tapi antara personal masing-masing dari internalnya masing-masing. Oh, gitu. kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Gitu ya. Tapi enggak, posisinya di sini aku yang mulai langkah duluan gitu. Karena menurut aku kayaknya kalau kita lanjutin udah nggak works lagi deh. Gitu. Jadinya kalau aku udahin sebenarnya bukan karena aku udah nggak sayang lagi, tapi karena emang ini yang terbaik buat kita supaya kita bisa bertumbuh di path-nya masing-masing. ini memang lagunya ini ada sedikit campur tangan Manisa Lona, memang ini lagu ini sudah disiapkan dan kebetulan pas sama cerita kehidupannya. Ini tuh lagunya dibuat sama teman aku namanya Muklis Barus. Kalau secara aransemen musik dan lain-lainnya itu juga partner aku dari kakak tingkat aku di kuliah di Institut Seni Indonesia. Anak isi loh. Kakak isi Nggak juga? gampang, enggak mungkin dong. Enggak ya. Mana mungkin kami yang Nggak ada muka seninya ya, nggak ada muka seninya. Kelihatan loh muka seninya. Kayak patung.
Seni apa? seni rupa, seni gitu. Berarti bisa dibilang Manisa Lona salah satu orang yang berprestasi karena masuk kampus itu susah ya. Kayaknya itu emang udah jalannya aja sih Kak, gitu. Merendah dulu untuk meroket. Iya, nanti aja meroketnya nantilah kayak gitu. Iya. Di ISI juga sebagai ngambilnya seni musik juga. Aku ngambil majornya vokal, seni musik, terus majornya vokal. Makanya Manisa Lona juga menjadi seorang guru Guru musik. Aku guru seni musik juga di SD. Jadi anak-anak murid aku tuh anak SD, salah satu sekolah swasta. Sekarang masih jadi? Udah enggak. Oh, udah enggak. Aku cuma 1,5 tahun sih. nggak gampang loh ngurusin anak-anak SD Betul. yang masih susah diatur terus dikumpulin untuk Disuruh nyanyi ya. Nggak gampang, makanya aku keluar sih Kak gitu. makanya judul lagunya Aku Mengalah. Aku malas sebenarnya karena kayak udah ya guys gitu. Tapi bukan itu ya, maksudnya Nggak Aku lah, Mengalah nggak. yang dinyanyikan sama Manisa Lona ini karena memang ada hubungan yang sebaiknya memang sudah disudahi. Yap, Gitu. betul. Tapi nih Kak Manisa pernah ngalamin sendiri nggak sih dari lagu ini? Kalau aku sih pernah ngalamin sih gitu. Cuman nggak yang sedalam itu gitu. Nggak sedalam dari lagu ini gitu ya? Iya, pernah ngalamin, bahkan ini kayaknya baru banget deh aku alamin sekarang. Cuman ya, kalau lagu ini kan bener-bener sakit banget ya. Nah kalau aku tuh lebih emang kayak, Spill dong namanya siapa? oh jangan. jangan. Kita spill namanya ini ya, enggak ya, jangan. Ya kita udah datengin Iya. sebenarnya. Tapi sini kan, Enggak, emang dia ada di belakang sama. tiba-tiba ya Kita nanti muncul. tim kreatif kita udah ngubungin dari semalam. Aduh, thank you banget ya Morning Zone nih. Iya. Gitu. Tapi kalau di lagu Aku Mengalah ini sebenarnya sesakit apa sih? Apa yang bikin sampai part mana di bagian lagu ini yang menyatakan bahwa ini Sakit. sesakit itu? Karena bener-bener ada kalimatnya ya. Sakit yang ku rasakan, ku menahan setiap luka. Gitu. Jadi sakit ku menahan setiap luka. Nah posisinya kan kalau di lagu ini aku capek, aku tersakiti, aku mengalah gitu kan. Nah kalau di hubungan aku mengalah karena emang udah kayaknya udah nggak bisa aja Emang sih. udah beda, baiknya udah disudahi aja ya? udah beda Udah terlalu sakit. visi misi udah beda gitu, tapi itu juga sakit loh sebenarnya kalau dilanjutin terus Iya. gitu kan. Sebenarnya kalau kata orang kayak ini menggenggam apa? Biji sesawi. Oh bukan dong. Sumpah nggak tahu, Menggenggam Kak. bunga mawar. bunga mawar. Sakit. Berdarah. Padahal indah ingin dimiliki, tapi kalau digenggam terlalu Kuat berdarah. Iya, Durinya ya. Puitis juga ya ternyata ya. Menggenggam bunga mawar, menggenggam sisa ikan yang habis dimakan. Kan ada durinya juga tuh. Oh iya Kalau benar. digenggam nggak Tapi boleh. lebih ke amisnya Lebih ke sih. amisnya. Amisnya tuh nggak kuat tuh. Masuk sih Kak, bener. Tapi kita tadi terkesima loh, sepersekian detik begitu mendengar Manisa Lona menyanyikan penggalan lagu Aku Mengalah. Iya. Belajar musik dari mana sih? Bisa masuk ISI, ngajar vokal buat anak SD. Iya. Pas disuruh nyanyi di Idol juga langsung pada semua terkesima. Belajar musik pertama kali dari mana? Kalau belajar musik secara serius tuh bener-bener baru di kuliah. Jadi masuk dulu baru. Iya, baru belajar. Sebelumnya aku sama sekali nggak ada basic Banyak musik. orang-orang di luar sana yang bahkan sudah memulai bermusik semenjak SMA ngeband, tapi SD nggak malah ada keterima SMA. di universitas di institut itu. Ya makanya menurut aku emang udah jalannya aku. Kalau secara aku lomba-lomba vokal berbagai segala macam tuh kayaknya nggak pernah sama sekali. Oh, sumpah. Jadi kenapa aku waktu itu memilih Nyogok ya, kampus nyogok. isi? Nyogok juga nyogok juga. gitu, nyogok juga. Ordal. Ode gitu. Enggak lah, aku pilih kampus itu tuh karena waktu itu ada psikotes gitu. Jadi ternyata tuh menyatakan bahwa 98% aku tuh cocoknya tuh di bidang musik. Padahal sebelumnya aku nggak pernah kepikiran, nggak pernah Punya gimana ya? band-band gitu nggak waktu sekolah? Punya, cuman kayak iseng-iseng aja, bukan yang kayak lomba gitu tuh nggak pernah. Cuma emang have fun aja gitu. Iya, terus ya paling di gereja aja sih Kak, pelayanan gitu-gitu basic. Udah, abis itu daftar isi, puji Tuhan masuk. Dari situlah aku baru kayak, oh ini dunia gue nih, gitu. Dari situ baru daftar idol. Daftar idol, benar. Daftar idol itu aku baru ini kan, aku baru tahun kemarin lulus. Jadinya Berarti waktu masih jadi guru. jadi guru justru. Jadi guru tuh aku langsung kayak, oh ya kayaknya boy bisa nih dicoba gitu. Dari situ baru bisa mengembangkan bakat-bakatnya, baru berani ya Kak? Betul Kak. Bedanya ilmu yang didapat di ISI sama ilmu yang didapat Di waktu idol. jadi idol. Betul.
Di itu baru mengenal dunia musik kan, baru mengenal apa ya kayak teori-teorinya. Secara teori, secara prakteknya juga. Cuman kalau di idol tuh bener-bener dunia nyatanya. Paham gak sih Kak? Jadi kayak emang oke, ternyata sebegininya banget ya. Industri itu seperti ini gitu ya. Sebesar ini industri musik. Kalau diisi kan memang kita udah belajar juga, cuman kan belum yang kayak benar-benar gimana ya Kak ngomongnya gitu. Ini mau ngomongin negatif atau positif? Apa aja, Kita apa kan aja. spread the positive vibes Tadi apa gitu namanya? kan. Positive warning zone, M-nya apa? Mau cerita. Mau cerita. Oh gitu. Semua diceritain di sini. No gosip di sini. No gosip ya. Ya pokoknya aku ngerasanya kayak kalau idol tuh bener-bener lingkup luasnya aja. Iya. Gitu. Ketemu sama guru-guru musik, guru vokal juga di Yap, idol kan, benar. belajar gimana caranya penguasaan Dan panggung. apa yang dinyanyiin dinilai ya. Dinilai. Betul. Jadi kayak secara entertainnya juga dinilai, nggak cuma nyanyi aja loh di idol tuh. Jadi kayak banyak banget belajar. Nah, kalau proses Aku Mengalah ini, awalnya pertama kali ketemu sama semua orang ini dalam project ini, pertama kali gimana sampai akhirnya, oke deal, gue mau lagu ini, kita gas. Awalnya kan aku memang dari aku sendiri ya, aku tuh suka sama lagu-lagu ballad yang tapi tuh genre-genre 2000-an gitu. Aku suka balladnya mereka. Contoh, kalau misalkan Oke Zoners bingung, ballad 2000 tuh contoh penyanyi-penyanyi Contoh siapa? penyanyinya Reza Artamevia, terus Bunda Krisdayanti, kayak gitu. Ini bunda aku ya. So kenal nggak sih juga? Emangnya kamu Aurel, itu bukan bunda bukan ya, kamu bukan bunda dong. aku ya. Tapi udah, waktu di udah. Idol, Kak Mani Saidi nyanyi lagunya Bunda Maya sampai Benar. Bunda Nah Maya ini Bunda nangis. Maya, bener Kak. Itu berarti emang menunjukkan kalau punya kesukaan ke situ ya, Yap, lagu-lagu itu. Benar. Akhirnya- aku merasa bisa lebih nge-feel aja gitu. Akhirnya barulah terpikir untuk membuat instrumen-instrumen Aku Mengalah ini. Yap, instrumennya tuh kalau kakak emang udah dengar, itu memang agak sedikit nostalgic ke era 2000-an awal ya? 2000-an gitu. Iya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.